sambutan dari keluarga besar Mbah Guru Hasan Sanusi telah disampaikan, dan saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Suci mewakili orang tua kami. Namun sebelumnya Pak Haji Cecep ke sini biar tidak sendirian, masih kosong. Mewakili orang tua kami, yaitu Al-Mukarram Al-Musnadul Ali Haji Muhammad Hudzi Al-Masyhur, kalau di lingkungan keluarga namanya abah itu Ceng Mumu. Iya. Jadi kalau di keluarga besar Mbah Nuryai biasanya yang segenerasi atau di atas abah atau di bawah sedikit yang masuk yang namanya Ceng Mumu atau Ceng Mumu. Kalau Muhammad Hudzi setelah abah melanglang buana ke Jakarta. Jadi satu generasi dengan almarhum yaitu Mbah Maimun Zubair. Ketika Mbah Maimun Zubair ketua Majelis Syariah di P3, Abah adalah salah satu pengurusnya. Dalam usia nggak jauh dengan Mbah Mun. Iya. Jadi Abah alhamdulillah sekarang kalau usia hijriah itu 94 tahun. Jadi sudah tidak ada lagi generasi di Bani Nuryai yang seusia Abah. Namun alhamdulillah kalau nanti Aceh Imah mau berlomba dengan Abah makan gulai kepala kambing masih siap. Jadi terakhir begini Pak Ibu, ketika Habib Rizik Sihab ingin ketemu dengan Abah diundang ke Jakarta, karena setelah pulang dari permasalahan ada di rumahnya, Habib Rizik ingin ketemu Abah, titip salam ke Ketua Umum PA 212 Kiai Abdul Kohar. Tanya dijadwalkan kita berangkat. Di sana juga Abah makan biasa di jalan. Teman saya yang punya mobil masih baru yang nganter Abah ke sana, pas Bandung bertanya ke saya, Kang, istilah Sunda akak, kalau sana kakak, Kang, itu Abah mau makan ya? Saya tanya ke Abah, Pak, badai tua mau gitu, mau makan ya? Kata Abah, ya makan aja. Mau digoreng ayam, mau di sate kambing. Abah bilang ya udah di sate. Saya pesankan dan saya sudah tahu satenya 1 porsi 10 tambah gulai kambing. Padahal teman saya usianya di bawah saya, geleng-geleng kepala nggak sanggup itu makan gulai sama sate. Alhamdulillah masih sehat. Kalau mau belajar merokok ya ke Abah sehari masih 2 bungkus sampai hari ini. Jadi kalau sama keponakan sama cucunya sekarang ditanya, wah kakek apa sih resep panjang umur? Beliau itu nggak banyak cerita, cukup nih cukup gitu aja. Ya karena memang terbukti kalau memang sehat. Kemudian yang selanjutnya saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Suci pada hari ini mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Suci. Mobil khusus yang baru datang Aceh Imam, Pak Aceh Kamil dan yang lainnya yang baru datang, karena hanya mungkin 2 orang ya, Aceh Tamrin sama siapa tadi itu yang pernah kesini itu. Yang ada itu, yang lain kan masih ya, itu Pangaresak Aceh Zainal Arifin, dia udah 2 kali nginep di sini, dikelilingin sama saudara-saudara sampai perutnya penuh, akhirnya nggak mampu makan.
Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami di Pondok Pesantren Suci, salah satu dzurriyyah dari Mbah Guru Hasan, yaitu dari Nimas Nol. Ya beginilah tempatnya, kami tidak bisa menghormat sebagaimana mestinya kami disambut dicatat gaya. Kami mampu menyediakan tempat yang sederhana, yang mungkin banyak kekurangan, mohon maaf. Dan pada hari ini pun sebetulnya kami mengundang dari beberapa dzurriyyah Nimas Nol yang ada di sekitar Karangpawitan. Karena undangannya dadakan, karena kami insya Allah ke depan akan mengundang kembali dari dzurriyyah Nimas Nol, karena memang ini permasalahannya kan dzurriyyah dari Bang Guru Hasan dari Jawa Timur sudah kompak. Itu saya enggak tugas kurang kali itu kira kurang pertinuan itu ngapain makanya ke Samarakali kan dia abri wae itu kan kayak yayasan Samarakali ada 7.000 lebih. Ada 7.000 lebih. Yang kemarin dari Garut itu ikut alhamdulillah silaturahim, yaitu halal bihalal Mbah Guru Hasan yang kemarin ya cukup lumayan agak banyak, walaupun tidak semua dzurriyyah karena dengan ahli pengajian waktu itu. Nah itu mah tugas-tugas kurang kayak di Garut ini yang ngaji biar aku daerah. Hadirin rahimakumullah, selamat datang di bunda saya, Ibu ini Mas Haja Ningsih. Sekarang usianya 84 tahun Ibu itu. Panggil dia dong Mas, panggil dia di pagi. Ibu sekarang usianya 84 tahun. Dan untuk selanjutnya mungkin kami insya Allah keluarga besar di Pondok Pesantren Suci sudah membuat rundown acara. Jadi sekarang mungkin kita acara di sini sampai jam 9. Jam 9 langsung berangkat ke Makom Kian Santang Bodo. Sebelumnya kita abah ke Kiai Haji Uyut Sayuti di sini di belakang untuk ziarah ya. Itu Kiai Uyut Sayuti itu anak terkecil dari Nimas Nol, yaitu kakeknya abah. Insya Allah setelah nanti ziarah, karena di sana ada acara dulu apa namanya nyuci pusaka. Biasanya kemarin dengan ajinya itu sampai duhur ya, baru dibuka itu pintu makom. Nah insya Allah untuk makan siang pun nanti di sana Pak, di sekitar makom Godong kita sudah sediakan. Ya kalau sambil wisata foto-foto di sana itu kering insya Allah karena musim kemarau. Kita sediakan makan siang di sana. Mungkin perkiraan saya itu sampai jam 2 siang. Jam 2 siang baru turun nanti pertemuan dengan pengurus Yayasan Bani Nuriyah sekitar pada sholat asar. Nah di sana baru ziarah ke makomnya Nimas Nol, atakan di sana atakan Kiai Haji Musa, atau nanti ada perjalanan yang lain melihat situasi karena memang malam. Nah setelah acara nanti kembali lagi ke sini. Itu kembali lagi ke sini untuk apa? Sudah disediakan alhamdulillah sama Haji Cecep ngobrol. Udahlah nanti saya bagian menjauh ingin barokahnya. Jadi nanti setelah acara selesai bapak-bapak kesini lagi dijamunya sama kakak saya Haji Cecep. Karena dzurriyyah itu kakak sebetulnya, karena umur jadi bilang akang bilang AA gitu kan. Umurnya dzurriyyah saya harus yang bilang AA misalnya gitu. Jadi nanti setelah selesai kembali lagi ke sini untuk makan malam di sini.
baru istirahat di Suci 2 pagi-pagi insya Allah sebelum kemana-mana sarapan. Itu ya, mudah-mudahan pulang dari sini kayak Pak Aceng Jainal sampai perutnya gede. Insya Allah mungkin itu rondon acara, rangkaian acara yang kita siapkan untuk saudara-saudara kita dari Catak Gayam dari Jombang. Dan terakhir mungkin kami yang perlu disampaikan itu tentang figur profil siapa sebenarnya Mbah Guru Hasan. Jadi kalau di Garut di sini namanya cukup Hasan. Itu al-masyhur cukup Hasan saja, tidak ada Sanusi. Nah, jadi cerita sedikit, yaitu sesuatu yang sering diceritakan sama abah. Itu kalau saya nganter hari ini nikahan saudara atau acara apa hari ini, besok berangkat lagi, itu cerita nggak pernah terputus diulang seperti belum pernah diceritakan. Kalau seminggu saya nganter beliau, ya seminggu itu cerita terus gitu. Maka saya sampaikan waktu di Catak Gayam dengan saudara kita sampai jam 3 malam, sampai Dokter Ghazali hadirnya Tamrin ini bilang ke saya, ini yang terakhir ya kayaknya pemisahan apa, saya jadi curiga, nggak tahu. Cuma yang saya tahu itu memang sering diulang-ulang. Dan setelah ziarah ke sana, kalau ibu bapak mungkin memperhatikan beliau, memperhatikan beliau, ketika di Catak Gayam kita datang, ketika di Catak Gayam datang itu abah disambut sama Ceng Tamrin. Maksudnya mau dibawa ke rumahnya, bertanya abah makomnya di mana, sebelah sana. Itu Ceng Tamrin nggak dilihat lagi, langsung beliau itu berjalan. Kalau bisa mungkin lari, kalau bisa waktu itu mungkin lari ingin cepat sampai ke makomnya Mbah Guru Hasan. Maka ketika terakhir saya diskusi jam 3 malam dengan Dr. Ghazali ini, ada pertanyaan ini, Bapak dari Dr. Ghazali ini ke saya. Alhamdulillah dari keluarga Garut sudah kesini, sudah diskusi tentang duriyah. Kami dari Catak Gayam merasa yakin bahwa kami ini adalah duriyahnya Mbah Guru Hasan, Mbah Guru Hasan duriyahnya Mbah Nuriyahnya. Tapi saya ingin bertanya, karena saya kan di sana jadi Gus, karena Abdurrahman jadi Gus Dur gitu. Maka saya pikir kalau di sana Catak Gayam jadi dipanggilnya Gus Dur gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi presidennya. Amin. Sama Ceng Imam tadi ada sejarah yang belum terbuka. Saya bilang kuncinya hanya satu, duriyah Mbah Guru atau Mbah siapa? Basari, Ahmad Basari harus jadi presiden baru terbuka. Kalau nggak jadi presiden kan itu sejarah mungkin ditutupi gitu. Nah, pertanyaan itu saya jawab kepada Dr. Ghazali, karena pertanyaan beliau jadi bertanya lagi. Nah, kalau kami di Catak Gayam sudah yakin sebagai duriyah dari Mbah Nuriyah dari Garut, dia bertanya, seberapa yakin orang Garut yakin bahwa kami duriyah Mbah Nuriyah? Pertanyaannya. Maka saya jawab dengan dua hal, bahwa keyakinan kami selaku duriyahnya Mbah Guru Hasan itu ada dua hubungan secara dohir dan secara makna, yaitu alaqah dohiriyah dan alaqah rohani. Alaqah dohiriyahnya ini terkait dengan perjalanan kehidupan Mbah Guru Hasan Sanusi. Mbah Guru Hasan Sanusi sering diceritakan oleh abah itu adalah sebagai seorang figur santri ahli fikih, ahli tafsir yang masih muda. Dan dia sebagai pejuang yang terus tidak berhenti melawan penjajah Belanda. Sehingga ada satu sejarah yang sering disampaikan oleh para orang tua di Bani Nuriyah itu, kepindahan ibu kota Garut dari Limbangan ke Suci ini itu karena Mbah Guru Hasan. Jadi kalau kebetulan Mbah Guru Hasan ada yang galak-galak, wajar lah. Mbah Guru Hasan aja pejuang.
Jadi nggak lembek Pak Guru Hasan itu gitu. Keras-keras. Coba memang galak-galak. Nah, iya. Kalau keras-keras dikit nggak apa-apa. Memang Pak Guru Hasan ini sebagai pejuang kan gitu. Bayangkan aja sama ibu bapak memindahkan ibu kota itu juga sembarangan. Dari Limbangan dipindah ke Garut, walaupun dalam sejarah Kabupaten Garut nggak disebut itu karena urusannya politik kan gitu. Tapi kalau saya jadi bupati nanti saya tulis sendiri kan gitu. Itu nggak disebut. Nah, Mbah Guru Hasan ini sebagai pejuang, kemudian sampai kabupaten dipindah ke Suci ini, walaupun sekarang tempatnya di kota Garut tidak di sini, awalnya di sini ke Suci. Gitu. Karena Mbah Guru Hasan sebagai pejuang yang masih muda baru punya anak satu dari Nyimas Waidah, Ambu Waidah, yaitu Nyimas Noh. Saya tidak ada cerita yang lebih rinci ketika keberangkatan beliau Mbah Guru Hasan ke Jawa. Apakah bercerai dulu, apakah bagaimana? Cuma dari cerita orang tua itu bahwa yang namanya Hasan kabur dari Garut ke Jawa karena menghindari pengejaran Belanda. Itu. Jadi Mbah Guru Hasan ini tidak mau menyerah sampai dia rela meninggalkan seorang istri yang cantik. Maka Nyimas Noh juga cantik. Saking cantiknya Nyimas Noh, banyak pejabat pengusaha waktu itu ingin mengawini Nyimas Noh. Orang tuanya bingung. Akhirnya ada santri dari Jawa, dari katanya dari Lumajang yang usaha ini. Akhirnya cepat dikawinkan itu. Cuma saya pernah bertanya ke orang tua, ada nggak kayak Nyimas Noh gitu kan, keturunan gitu. Itu salah satunya dari cerita orang tua. Maka terputuslah cerita yang namanya Hasan hanya sampai beliau berangkat ke Jawa, kabur ke Jawa sampai di situ. Jadi di situ tidak ada cerita lagi. Karena segenerasi guru Abah ya Haji Suhorowardi, yaitu yang termasuk di sini Mama Santio, pernah mencari yang namanya Hasan ini. Tadi fotonya ada ya? Apa beli ETS fotonya? Jadi pernah mencari yang namanya Hasan ini di Jawa Timur ketika Muktamar NU. Walaupun Abah sekarang nggak diakui struktur NU, tapi Muktamar NU, Abah itu dengan gurunya pernah mencari kepada siapa namanya? Ki Ahyat. Bertanya tentang Hasan. Ki Ahyat ini bertanya lagi kepada gurunya Abah ini, min ayin jiha, ini dari turunan mana? Dari turunan ibu. Nggak dijawab, dia pergi gitu. Nah, jadi dia pergi menjawab. Ini Kiai Ahyat yang. Nah, jadi setelah itu terputuslah tentang yang namanya Hasan dicari, dan yang paling banyak menceritakan Hasan itu setahu saya hanya 2 orang. Itu Ki Haji Suhrowardi, Mama Santio dengan Abah. Selalu menanyakan, selalu bercerita dimanapun, kapanpun gitu. Kalau yang lain ya sekali-kali menceritakan. Kalau Abah itu yang tahu saya setiap kemana saja menceritakan tentang Hasan. Tapi setelah kecatak gaya Cinta Tamrin nggak pernah cerita lagi. Jadi saya di mobil juga pernah cerita lagi tentang Hasan. Tamat. Maka ada hubungan antara keberangkatan Hasan dari Garut ke Jawa itu tahunnya tidak berjauhan, bertepatan gitu, dengan pembentukan Kabupaten Garut pindah ke Suci. Nah itu dari secara zahiriah. Secara rohani, ibu bapak, saya jawab kepada Dr. Ghazali itu, saya itu baru melihat Abah kalau ada keinginan sampai kalau bisa lari itu turun dari mobil. Begitu di makam Mbah Guru Hasan, saya selalu memperhatikan beliau betapa menahan air mata. Kalaupun toh beliau masih ada, Masya Allah, mungkin itulah mungkin sebuah kebanggaan bagi Abah, karena beliau mencoba menahan nangis, kata Ceng Tamrin. Akhirnya jebol juga Abah itu nangis. Itu sebagai jawaban saya. Karena saya tahu Abah itu memang di sini dikatakan ulama keras. Kalau dekat dengan Abah hati-hati gitu. Itu walaupun sekarang dari Intel Kodim Polres paling kumpulnya di rumah kan gitu.
Tapi kalau orang dekat-dekat sama abah banyak yang agak sedikit-sedikit gitu. Tapi belum pernah saya juga melihat abah meneteskan air mata seberat apapun kehidupan beliau. Tapi begitu di makam Mbah Guru Hasan, beliau menahan air mata dan saya kira itu jebol juga ini abah meneteskan air mata. Itu jawaban saya kepada Dr. Ghazali waktu itu. Ini sekilas tentang yang namanya Hasan bin Dimas Menon, itu kan, bin Dimas Waidah, kemudian Dimas Kafiyah, kemudian bin Nuriyah, jadi cucu dari Nuriyah, itu kan, bin itu cucu. Kalau abah ada keturunan dari sana itu dari Mbah Guru Hasan turunan kelima. Keempat ya, keempat abah saya turunan kelima. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau dari Duriyah Dimas Menon yang di atas usia abah masih ada? Memang sudah tidak ada seperti itu. Dulu ada ya omnya abah Amun itu dari Sukaraja sudah meninggal. Nah, yang terakhir kemarin itu Kolonel Asep Hasan, itu usianya di atas abah, yang di Bandung juga sudah meninggal, yang kebetulan istri yang sekarang ini keponakan abah. Nah, keponakan abah yaitu dari putrinya Ki Haji Umar. Ki Umar ini juga pejuang, dia meninggalnya di rel ditembak sama Belanda. Nah, itu yang sekarang kalau secara hitungan abah itu yang paling tertua di Duriyahnya Mbah Nuriyah. Ibu bapak sadayana itu ahli panguasan melayang, itu ahli panguasan alhamdulillah hadir, dan Duriyah dari Mbah Guru Hasan juga yang ada sebagian hadir, sebagian kakak saya juga lagi sakit yang kemarin ikut ke Catak Jaya. Barangkali itu sekilas tentang sejarah Mbah Guru Hasan versi Kabupaten Garut. Nah, kalau setelah berangkat dari Garut kita tidak tahu seperti apa, walaupun ya memang di sini juga Mbah Guru Hasan itu memang sudah punya keistimewaan cerita-cerita. Dia itu bukan sembarangan orang, apalagi cerita di Catak Gaya yang masuk cerita ke Garut itu sampai mampu membendung sungai kayaknya kan gitu, banyak banjir itu kakak saya yang cerita. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kemuliaan dan kearifan dari orang tua kita Mbah Guru Hasan ini diturunkan barokahnya kepada kita semua. Kita dijadikan dzurriyyah, anak-anak yang soleh dan solehah. Waman sholah min abaihi wa dzurriyyatihi. Mudah-mudahan kita masuk pada ayat itu sehingga kita di dunia dapat berkumpul antara Jawa Timur dengan Jawa Barat, Catak Gayam dengan Kabupaten Garut dengan suci. Mudah-mudahan sampai akhirat kita dikumpulkan kembali dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas perjalanan Mbah Guru Hasan yang terakhir tentang Mbah Nuriyah ini. Versi abah tentang Mbah Nuriyah itu jadi tidak diteruskan sebetulnya, cukup sampai Mbah Nuriyah. Kenapa? Karena ke Pagar Jaya sampai ke Kian Santang ini kaunya masih istilah, tidak mau tamat. Sehingga kalau versi para ulama keturunan Mbah Nuriyah yang dulu itu cukup sampai Mbah Nuriyah terkait dengan hadis man da'a li akhihi ghairi abihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memanggil saudaranya tidak dengan nama bapaknya, maka bersiap-siaplah tempatnya nanti di neraka jahanam. Sehingga para ulama di Garut memutuskan Mbah Nuriyah cukup sampai Mbah Nuriyah. Apalagi kalau sampai Rasulullah, kata abang sederhana, kalau mau sampai Rasulullah harus berhenti terima zakat, padahal kita paling senang sama zakat. Itu dari abah diceritakan dari para ulama yang dulu keturunan Mbah Nuriyah. Mungkin dari abah sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang dari Kuliah Bahasa. Sebetulnya kami mendengar bahasa itu dari sekitar tahun 54. Karena waktu kami mondok di Sanjung Yogyakarta, Sayyidina Al-Mukarram pernah yang membicarakan, karena waktu Al-Mukarram pernah ditipukan langsung dari Syekh Subrawardi. Oh iya, Basim. Dan pernah mengatakan karena jarah waktu itu mengatakan jarang ayam. Oh, garang ayam. Cadak gayam. Sekarang Iya. Katanya Pak? Baru tahu kalau dulu garang ayam. Garang ayam. Garang ayam. sekitar 50 ya 24 mereka. Iya, iya. Itu asal akan dari Tanjung Pura itu Iya. itu masih sejajar. Iya. Bahkan adanya saya suruh aku kepada kakak yang terbesar. Saya penasaran. Kebetulan tahun 67 Muktamar NU di Bandung Iya. ada yang menyusuri. Tapi waktu itu saya kurang apa gitu. Lantas ada lagi Muktamar NU di Surabaya di Promo juga ada. Saya ingat kalau tidak salah ini digabungkan sama saya Surwati. Sedang ramai bicara, ada yang bicara menjadi tidak langsung. Tidak langsung. Tapi alhamdulillah sekarang bisa bertemu langsung. Yang menjadi wasilah pertama. Alhamdulillah juga ada teman berapa 5 tahunan tidak tahu ada hubungan keluarga. Alhamdulillah sekarang ini yang paling penting untuk kita ini saya lihat bina sejarah-sejarah keturunan yang curi ayam tidak masuk, yang masuk yang baik. Pokoknya itu kita semua di semuanya di bawah ada kita ini harus betul-betul alat yang baik terutama bisa meneruskan Perjuangan. Cita-cita perjuangan. atau cara berprogresasi. Karena yang curi ayam tidak masuk. Baik-baik saja. Dan lagi kita kalau bicara tentara ini bahasa coba usahakan jadi pahlawan negara, pahlawan nasional. Saya yakin ahli tafsir ahli. Karena kalau ahli tafsir ini beda, benci jajah. Jadi gimana lah kalau diusahakan jadi pahlawan nasional. Sampai karena gara-gara ini ahli penjajah. Alhamdulillah saya juga ada sedikit apa tetesan juga dari orang tua dari kecil saya sudah ahli penjajah. Apalah penyebab satu-satunya pesantren yang diambil keluar tanah pesantren suci sampai hampir bersih rumah-rumah semuanya. Satu-satu sampai pohon-pohon berapa habis Untuk apa? makanya saya dari kecil sudah hati penjajah.
Alhamdulillah itu Allah besar dari keluarga. Dan lagi sampai sekarang juga kita dalam memperjuangkan terutama yang dihasilkan oleh Hasan itu saya teruskan juga. Makanya di antara saya sudah menulis bahwa pada istri makanya cepat habis ini insya Allah. Tapi sebenarnya saya ini mohon koreksi gitu, mohon koreksi dari semua ya. Kadang-kadang ya maklum saya alhamdulillah jadi kakak saya luar biasa belajar HP 80 tahun. Belajar kamu berapa puluh tahun belajar apa nulis itu laptop juga usia 80 tahun. Itu ini pokoknya mohon koreksi. Insya Allah. Kalau benarnya mudah-mudahan diteruskan. Kalau ada salah ada koreksi. Ini terutama saya tulis di antaranya inti mi'raj makna solihin ahli sunnah wal jamaah dasar negara bela negara. Ini dasar negara kadang-kadang kita diterapkan dasar negara itu kan Tuhan yang Maha Esa. Tapi sekarang amalnya yang dipakai. Itu bahaya itu yang dikelabui dasar negara kalau ya dasar asas asas satu ya malah dipikirin padahal ini. Jadi sudah jadi pemikiran kita semua ini. Dasar negara ini fondasi. Kalau fondasi roboh semuanya. Jadi dia ada tulis mohon koreksi semua ada yang sudah berhasil. Kalau akan yang jelek korupsi semua orang. Iya, sangat-sangat itu. Nah, dari hukum juga ini. Hukum yang berlaku sampai sekarang, hukum peninggalan ada. Sudah berapa tahun? Nah, masuk KUHP Indonesia ini tahun 1866 sampai sekarang 70 tahun. Ya, nah, ini pertemuan itu dilakukan habis. Jadi kalau muslimin kalau kafir bisa kafir apa? Ya kalau kafir bahwa aturan Islam kafir apa? Kafir dini. Nah kita muslim Indonesia kita muslim dini. Tokoh-tokoh semuanya tidak ada yang berpikir kita itu. Malah itu sudah melanggar undang-undang dasar. Ini kesatu bahwa kemerdekaan sebuah bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kalau orangnya orang masuk, tapi aku belajar hukum. Kata siapa itu? Undang-undang dasar juga dalam kerajaan segala aturan yang undang-undang yang ada masih berlaku sebelum ada yang baru. Sekarang yang baru ada dibarukan. Ini dibarukan yang baru juga. Ini yang penting benar-benar insya Allah. Karena saya ke Mekah dulu membeli emas yang cepat. Kalau kita sekitar masih ada. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ya, alhamdulillah. Saya tanya kepada Iman, tanya kepada Iman, barokah karya semuanya. Alhamdulillah dari tahun berapa? 17. Dari tahun 17 di dunia ini pertama juga kan Iqra. Bukan karena Iqra. Coba ya, karena tidak Iqra. Itu nanti satu tahun jenderal polisi tidak baca. Ini Iqra kepada aturan polisi. Uangnya triliunan, bayar. Alhamdulillah dari luar negeri di
dunia Islam sudah melihat dan yang paling banyak dari yang paling banyak. Jadi saya sebutkan yang datang dari Timur Tengah ke sini, para dosen-dosennya juga jalan yang sama. Yang bacakan ke sini adalah beberapa negara yang berasal dari Turki, dari Suriah, dari Palestina, dari Yordania, bahkan Indonesia. Jadi sorban dari Palestina, Dr. Adijah. Jadi alhamdulillah sudah kita semua. Jadi yang penting ikhram. Kalau disebut banyak kita kalau jadi baca itu apa? Sekarang ikramnya pakai ini tuh. Ikram juga. Ya, pokoknya memang dari segi setengah ikram kayak ini. Jadi yang paling penting ini ikram. Jadi kita kadang-kadang kita itu kebanyakan kita ini memang betul tapi kadang-kadang lama dia jauh lagi Belanda hampir 320 tahun. Jadi bahasa itu yang tidak ada resiko. Kalau ini ada Qurannya batal nggak, Pak? Kalau kalau batal boleh nggak megang? Sekarang itu kayaknya apa ada apa yang dibahas kaset Kaset Qurannya. karena kaset Quran itu kira kalau kaset seperti buku tapi ada juga sebagian cara Quran sama saja yang termasuk ini maka belum dibahas ya. Oh iya, tapi Sudah dibahas karena belum ada bahasa Al-Quran yang pertama Al-Quran. Jadi Al-Quran hadis juga karena utama ya hanya untuk jadi masalah kita. Saya mengerjakan hukum ya gimana? Kalau pernah di kantor ada mukimin dari Bandung, saya bicarakan masalah hukum. Oh, soal politik, ya politik, ini di antara saya periksa pokoknya mohon meracik. Rupanya karena sudah ada siar dan akan dijalankan. Sekian mudah-mudahan yang ibu dan saudara ada dari ibu cantik-cantik. Tapi saya lihat saudari itu masih sama cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.